Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Boleh minta waktunya sebentar? Oh, silahkan, silahkan. Selamat pagi juga, Nak. Bentar. Oh, ini Nada ya? Apa kabarnya Kak pagi ini? Baik-baik saja kan? Iya Pak, saya Nada. Alhamdulillah kabar baik saya Pak. Tapi Pak, eh Tapi, wah, kelihatannya ada yang dipikirkan. Kira-kira bisa saya bantu nggak? begini Pak, saya saat ini sedang bingung sekali. Bingung. Bingung kenapa? Bagaimana tidak bingung Pak? Sebentar lagi saya akan menghadapi ujian nasional. Sedangkan saya tidak bisa berkonsentrasi untuk belajar Pak. Tidak bisa konsentrasi belajar. Iya, iya, iya. Ini tidak seperti biasanya. Karena saya tahu selama ini kamu kan selalu juara kelas gitu kan? Sekarang sudah tidak lagi Pak. Persisnya sejak kapan? Apa saya boleh tahu? Ya itulah Pak, saya sejak orang tua saya cerai 2 bulan lalu. Oh, iya, iya, iya. Saya mengerti. Tentu masalah ini yang menjadi beban pikiran kamu. Apa benar begitu kan? Iya Pak, saya saat ini sedang sedih dan juga bingung Pak, nggak tahu harus bagaimana. Ya, siapapun yang mengalaminya pasti akan seperti kamu juga. Ya begitulah Pak, jadinya belajar pun saya tidak konsentrasi dan juga tidak semangat Pak. Oke, sekarang Nada tinggal sama siapa? Saya sekarang tinggal sama ibu Pak. Bagaimana ibu kamu? Apakah sayang sama kamu? Tinggal itulah Pak, makanya saya masih bertahan. Ibu sangat menyayangi saya dan sering menasihati saya supaya rajin sekolah. Katanya rajin belajar ya nak, tinggal kamu harapan ibu. Ya, ibu kamu kayaknya menyayangi kamu sekali ya. Menurut kamu, kamu sekarang harus bagaimana? Tentu saya juga sayang ibu Pak, saya nggak mau ibu bersedih. Dengan cara apa kamu bisa melakukannya? Saya tidak tahu Pak, saya nggak tahu harus bagaimana Pak. Saya juga tidak punya apa-apa yang bisa saya persembahkan untuk ibu. Dan ini yang sering membuat saya bingung dan tidak konsentrasi belajar selama ini Pak. Oke, tadi kalau saya tidak salah dengar ya, ibu kamu ada pesan buat kamu? Hmm, oh iya, Pak. Dia berpesan supaya saya rajin belajar dan rajin sekolah. Ya, betul. Menurut kamu sekarang bagaimana? Apa menurut Bapak kalau itu saya turuti, maka ibu saya akan senang, Pak? Ya, kalau menurut saya sih begitu. Mungkin juga ya, Pak. Sebab kalau ibu melihat saya merenung, ibu malah semakin tampak sedih, Pak. Nah, itu dia pasti ibu kamu kalau melihat kamu termenung seperti sekarang, ibu kamu pasti akan ikut sedih juga. Maksud Bapak gimana ya, Pak? Jadi kalau misalkan ibu kamu melihat kamu sedih, pasti ibu kamu akan lebih sedih juga. Dan sebaliknya, kalau misalkan ibu kamu melihat kamu rajin belajar, maka ibu kamu tidak akan ikut bersedih juga. Jadi kalau misalkan ibu kamu melihat kamu rajin belajar, bagaimana reaksi ibu kamu? Iya, Pak. Ibu pernah bilang, ibu senang kalau saya ini adalah harapan ibu saya, Pak. Lalu kalau menurut kamu sendiri, apa itu artinya?
Saya mengerti, Pak. Berarti kalau saya rajin belajar, rajin sekolah, berarti saya sudah membahagiakan ibu dan membanggakan juga ibu. Ibu saya juga tidak minta yang lebih dari itu. Saya tidak perlu memikirkan apa yang harus saya berikan kepada ibu. Nah, tepat sekali. Saya setuju. Lantas kalau begitu, Mungkin ibu akan merasa lebih bahagia lagi, Pak, kalau saya lulus ujian nasional ya, Pak. kamu benar. Sekarang kamu bagaimana? Iya, Pak, saya mengerti sekarang. Saya berjanji akan rajin belajar dan rajin sekolah, dan saya akan mempersembahkan bukan cuma sekedar lulus ujian nasional pada ibu, tapi juga dengan nilai yang paling terbaik, Pak, untuk ibu saya. Nah, saya senang sekali. Dan saya bangga sama kamu, Nada. Pak, iya, Pak, saya sekarang sudah lega. Saya sangat berterima kasih sama Bapak. Kalau begitu, saya udahi dulu ya, Pak. Soalnya saya harus mengerjakan lagi PR pelajaran bahasa Inggris. Sama-sama. Saya juga sangat berterima kasih Waktunya sekali sama menghubungi kamu. Bapak. Ya, sama-sama. Saya juga sangat berterima kasih sama kamu. Lain kali jangan segan ya jika kamu butuh bantuan. Ya, jangan segan untuk menghubungi saya. Saya juga akan dengan senang hati membantu kamu lagi. Ya, Pak, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.